Baik Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mau lagi dengan saya pertemuan keberapa ini? 5 Bu. Oh, masa udah kelima lagi? 4. Iya gitu. Bu. Biar cepat beres ya, Van. Iya Bu. Biar Pertemuan cepet keberapa coba? 4 Bu, 4. Pertemuan keempat. Oke, saya mau ini dulu lah. Minggu kemarin kita belajar apa sih? Prinsip Bu. Prinsip, masa setelah prinsip ada lagi? Kemarin udah belajar yang lain selain prinsip. Apa aja sih prinsip-prinsipnya, masih ingat nggak? Aduh, apa ya Bu ya? Prinsip-prinsipnya ya. Masih ingat nggak? Prinsip-prinsip itu apa aja? Udah kejauhan loh. Setelah prinsip minggu kemarin kita sudah belajar yang lain. Lupa? Faktor-faktor prinsip otonomi, Bu. Otonomi apa lagi? Ada prinsip kejujuran, loyalitas, integritas moral, saling menguntungkan, dan prinsip Ini siapa? Susi ya? Iya, Ibu. Susi barusan siapa? Susi Susilawati. Oke, good. Iya, Ada beberapa Ibu. prinsip-prinsip yang memang harus dipegang gitu ya, karena memang kurang lebih ada 5 prinsip yang mungkin yang harus dipegang dalam etika bisnis: otonomi, kejujuran, keadilan. Apalagi tadi menguntungkan, integritas moral sudah kita bahas di 2 minggu kemarin, dan minggu kemarin juga kita membahas tentang faktor lingkungan. Faktor lingkungan apa saja kira-kira yang mempengaruhi etika bisnis? Ya, minggu kemarin faktor lingkungan apa saja yang mempengaruhi? Internal dan eksternal, Bu. Betul, faktor internal apa saja? Muji Retno Sari. Karyawan, pemegang saham, dan dewan direksi. Karyawan, pemegang saham, dan dewan direksi itu untuk internal ya. Untuk pihak eksternalnya siapa saja sih yang mempengaruhinya? Pelanggan atau konsumen, stok, pemerintah, serikat pekerja, pesaing, lembaga keuangan. Pesaing dan lembaga keuangan. Oke. Selain itu ada beberapa hal lagi mungkin selain 5 yang tadi sudah disebutkan, 6 yang sudah disebutkan. Lembaga kelompok konsumen, kecilnya? kelompok khusus, Lembaga sama konsumen, kelompok khusus dan pihak yang berkepentingan sama, lain. Iya. Oke. Sekarang kita kemarin saya sudah sedikit membahas tentang CSR atau Corporate Social Responsibility. Dari teman-teman mungkin ada yang sudah punya sedikit wawasan yang lebih untuk CSR ini. Contoh CSR yang selain yang saya berikan minggu kemarin atau dibahas minggu kemarin. CSR itu apa sih? Masih ingat nggak minggu kemarin? Tindakan tanggung jawab perusahaan. Ya, itu artinya betul. Tanggung jawab perusahaan itu seperti apa? Ada yang bisa kasih contoh real CSR selain minggu kemarin yang sudah dibahas? Yang dikasih tugas bukan sih Bu? Ya, yang apa? Yang Ibu ngasihin tugas. Yang aku kasih tugas budaya perusahaan. Kalau budaya perusahaan pun kan aku bilang contoh budaya perusahaan yang unik menurut teman-teman. Ada yang sudah, oke kita masuk situ aja ya. Ada yang sudah mencari budaya perusahaan apa yang kira-kira unik menurut teman-teman dan kenapa alasannya? Sudah Bu, Amazon Bu. Dapat ngambil yang Amazon. Amazon, budaya perusahaannya apa kan? Memberikan kesan dan pengalaman yang terbaik bagi pelanggan untuk mencapai Amazon menerapkan standar yang tinggi yang kemudian menjadi budaya. Ya,
Memberikan apa tadi, pengalaman ya, memberikan pengalaman yang berbeda ya, Revan, ya? Contohnya seperti apa sih berbeda dengan tempat lain, Revan? Kenapa, Bu? Contohnya maksud dia memberikan pengalaman yang berbeda itu gimana? Ketika dia masuk Amazon gimana? Maksudnya pengalaman yang berbeda, mungkin ada yang bisa bantu yang lain? Halo? Ada yang tahu budaya perusahaan Amazon? Tadi disebutkan oleh Revan, tapi Revannya hilang nih tiba-tiba. Secara simpel budaya perusahaan itu seperti apa ya? Prinsip lah, bagaimana cara kita bekerja, bagaimana ciri khas atau nilai-nilai pokok apa yang ingin kita perlihatkan dari sebuah perusahaan. Kurang lebih budaya perusahaan itu seperti itu. Tadi diambil contoh oleh Revan, budaya perusahaannya ingin memberikan pengalaman yang berbeda mungkin tadi ya. Pengalaman yang seperti apa sih yang ingin diberikan oleh Amazon untuk para penggunanya menurut teman-teman? Van, udah dibaca belum, Van? Jangan judulnya aja, Van, yang dibaca, Van. Boleh, Gilang. Gilang di-on-in bisa. Semuanya videonya di-on-in ya. Oke, sebentar. Untuk tadi disebutkan untuk tim-tim kecil itu seperti apa? Mungkin Aris sudah siapa tadi itu? Gilang. Untuk tim-tim kecil itu gimana ya Gilang ya? Mungkin bisa dijelaskan?
Oke, jadi di setiap tim-tim di dalamnya mereka sudah mempunyai journey sendiri gitu ya, mungkin maksud dari Gilang sendiri tadi. Betul, sesuai nggak Revan? Yang dimaksud oleh Revan dan ditambahkan oleh Gilang? Revannya kemana ya? Hilang. Katanya tadi minta di Belum di ACC, Bu. Belum di ACC. Oh, nggak ada yang ini, yang ada waiting padahal. Oke, mungkin tadi Gilang sudah menjelaskan sama Revan, mungkin ada yang lain, kemarin kan saya bilang ada budaya perusahaan yang lain nggak? Kalau ini kan tadi lebih journey-nya, kalau yang dijelaskan oleh Gilang itu bukan buat penggunanya, tapi buat karyawan internal yang ada di dalamnya ya, faktor lingkungan dalamnya gitu. Tapi kalau misalnya yang saya tangkap tuh Amazon juga pengen memberikan sebuah apa ya, journey buat orang yang masuk ke dalamnya gitu. Jadi orang akan lebih penasaran Amazon itu apa sih, ada apa saja sih di dalamnya. Nah, sebenarnya itu salah satu budaya yang ingin apa ya, diekspos oleh si Amazon itu gitu. Jadi tidak hanya internal tapi dia ingin ke eksternal juga ada budaya perusahaan yang menempel gitu. Oke, orang akan kembali lagi kenapa gitu? Karena mereka ingin ada pengalaman-pengalaman baru gitu ketika mereka mempergunakan browse itu gitu. Seperti itu. Mungkin yang lain ada yang mau sudah dapat gitu budaya perusahaan apa yang menurut teman-teman menarik dan beda dari perusahaan yang sudah ada? Perusahaan Sarakinasi. Gimana itu? Siapa ini tuh yang jawab tuh? Siapa? Cynthia Wulandana. Oke, Cynthia gimana? Bisa dijelaskan? Perusahaan yang bergerak di dalam usaha perhotelan di Bali dengan nama Geisari sebagai keluarga yang memiliki budaya perusahaan. Dilestarikan dan menunjukkan identitas perusahaan itu pada dunia. Bukan hanya pada etos kerja, juga menunjukkan pelestarian budaya Bali. Mempersatukannya dengan alam, jadi ada program tari dan program melestarikan alam. Di situ juga ada, kan karena karyawan itu sulit mencari waktu, disediakan fasilitas untuk berolahraga di sela-sela komitmen pekerjaan kehidupan sosialnya, mengadakan aktivitas di sore hari untuk menerapkan pola hidup sehat, perjalanan wisata ke berbagai daerah maupun luar daerah, fasilitas kesehatan maupun fasilitas olahraga. Ibu maaf Bu, di unmute. Unmute. Iya, saya lupa. Mungkin tadi kata Cynthia ini antara budaya perusahaan dan budaya Bali itu dia angkat masuk ke dalam perusahaan. Ini memang salah satu hal yang unik juga ya teman-teman, di mana jarang sekali budaya-budaya etnik itu masuk atau naik untuk perusahaan agar mereka bisa memberikan salah satu daya tariknya juga buat orang yang sudah pernah melakukan perjalanan ke sana gitu, seperti itu. Mungkin tadi juga salah satunya memberikan waktu buat para karyawan di sore hari mungkin ya tadi tuh untuk bisa meluangkan waktunya lebih memperhatikan kesehatan mereka juga. Ini salah satu nilai plus juga mungkin menurut Satya ada lagi selain dia menghargai budaya untuk menghargai internal dari si karyawannya juga, berarti kan ini kesehatannya juga. Ada lagi Cynthia dari perusahaan tersebut? Pelatihan-pelatihan tidak hanya tentang Pelatihan apa Cynthia? untuk karyawan agar lebih Kurang jelas apa? pelatihan untuk karyawannya agar lebih mempelajari dunia tentang tidak hanya tentang teknologi tapi kesehatan, ekonomi. Ini udah masuknya ke pengembangan karyawan ya. Salah satu mungkin visi dari human capital dari perusahaan tersebut juga untuk peningkatan dari keterampilan dari karyawannya sendiri ya Cynthia ya.
Oke, good. 2 contoh sudah diberikan. Ada lagi yang memberikan contoh budaya perusahaan? Baik, dia bisa tadi, bisa memberikan identitas, bisa memberikan, apa ya, nilai-nilai atau inti dari perusahaannya seperti apa, atau, di situ ada budaya yang memang pengen dipegang kayak tadi, budaya Bali yang pengen dia expose gitu, mungkin biar udah Bali itu mendunia gitu. Kalau misalnya itu diterapkan oleh semua perusahaan yang ada di Bali, Bali akan mendapatkan rate yang lebih tinggi lagi gitu, teman-teman. Ada lagi nggak deh teman-teman yang tahu ada salah satu budaya perusahaan yang unik menurut teman-teman? Yang sudah, teman-teman coba cari? Perlu nggak sih sebenarnya budaya itu menurut teman-teman? Dari 2 contoh tadi aja deh. Perlu nggak sih? Sangat perlu, Bu. Kenapa Fadil perlunya tuh Fadil? Fungsinya buat siapa sih? Buat perusahaan atau buat karyawannya atau buat siapa? Fungsinya terutama buat perusahaan itu sendiri, Bu. Apakah akan langsung memberikan profit atau seperti apa prosesnya? Mungkin budaya ini sebagai perekat dulu ya, Bu, perekat nilai-nilai yang dapat diterima oleh semua karyawan, yang dapat memotivasi mereka untuk bekerja sama dengan efektif. Nanti setelah mereka bekerja dengan efektif, mungkin akan mengakibatkan profitabilitas yang lebih tinggi untuk perusahaan tersebut, Bu. Oke, good, Rian. Jadi nggak secara langsung ya, dengan mereka mendisiplinkan diri mereka sendiri, itu akan memberikan multiplier effect buat perusahaan secara bertahap ya, Rian ya. Tidak akan mungkin itu langsung gitu, karena ketika hanya satu orang yang melaksanakan budaya perusahaan, belum tentu perusahaan itu akan bisa membawa nama dari perusahaan itu akan naik. Oke? Ada lagi mungkin ya teman-teman yang menurut teman-teman budaya perusahaan apa sih yang unik sebenarnya yang perusahaan atau sudah dipergunakan gitu? Ada? Contoh lain ada yang sudah mencari lagi budaya perusahaan? Di Facebook udah belum, Bu? Yang dari Facebook Facebook, belum. jadi Ya. si karyawan itu disediakan fasilitas seperti laundry gratis, makan siang, terus fasilitas yang lainnya. Itu fasilitas itu diberikan agar para karyawan tersebut tidak merasa tertekan saat bekerja. Oke, betul banget Fadil. Ini beberapa perusahaan yang modern sekarang sudah mulai memikirkan bagaimana tingkat kenyamanan dari karyawannya sendiri untuk mereka melakukan pekerjaan gitu ya. Kebanyakan teman-teman pun sekarang mungkin kalau simple things ya teman-teman mencari tempat itu pasti mencari tempat yang nyaman dulu ya nggak sih? Setelah tempatnya nyaman, oh ini kalau udah oke nih saya baru bisa nih mikir. Nih, kalau enggak kalau makanannya oke baru bisa mikir ya. Itu salah satu sebenarnya konsep bagaimana perusahaan pun bisa melihat celah itu. Ketika sudah ada kenyamanan dari para pegawainya, dia akan melakukan semuanya dengan lebih optimum gitu seperti itu. Memang, ini merupakan salah satu role model perusahaan yang mungkin banyak dicontoh juga sekarang gitu ya, untuk perusahaan-perusahaan yang besar juga, untuk perusahaan yang lebih, membutuhkan kreativitas biasanya kalau karyawannya dengan, kenyamanan yang tinggi, mereka bisa lebih mengeluarkan kreativitasnya mereka, lebih optimum dalam bekerja. Oke, good. Ada lagi teman-teman mungkin? Nggak ada yang cari lagi? Untuk etika dalam produksi dan pemasaran, ada yang sudah sedikit membaca terlebih dahulu. Apa saja yang akan kita bahas?
Belum? Belum ada yang mau membaca terlebih dahulu nih? Oke, satu kelas ini berapa orang ya? Kalau di kelas M-nya sendiri itu Bu, sekarang itu ada 32, tapi itu belum sama cutting-nya Bu. Ini ada yang sama cutting-nya Bu. Totalnya berapa? 30. Nah, tuh. Bentar Bu, dicek dulu. Oke, Bangga dicek dulu ya. Ntar saya angkat telepon dulu. Berapa totalnya? Cutting-nya ada 7 Bu. Jadi Jadi 40. ada 40. 40 ya totalnya ya. Kalau saya bagi 4 kelompok kebanyakan ya, satu kelompok 40 mah ya. Kalau dibagi 5 berapa? Kalau dibagi 5 jadi 8 ya satu kelompok ya. Iya Bu. Satu kelompok 8. Eva nanti kasih saya yang full ya, 40-40-nya ya. Oh iya Bu. 40 namanya 40. Nanti gini akan ada studi kasus gitu ya. Untuk etika dalam beberapa sektor. Yang pertama untuk kegiatan produksi, untuk selain untuk pemasaran nanti saya akan membagi menjadi 5 kelompok ya. Kalau 4 tadi terlalu sedikit. Nanti presentasinya langsung aja ya. Jadi setelah membahas teman-teman juga mau mengambil salah satu contoh nyata dalam misalnya etika bisnis MSDM atau etika bisnis dalam pemasaran gitu. Jadi kasih contoh nyata studi kasusnya, tidak hanya menjelaskan itu tuh isinya apa saja, pakai contoh kasusnya seperti apa ya. Nanti mulai minggu depan berarti jangan banyak-banyak deh, 2 kelompok dulu ya. Minggu depan nanti 2 kelompok. Dari 5 kelompok antara 2 sampai 3 kelompok ya. Kalau 1 jam kalau 1,5 jam dalam satu kelompok bisa 1,5 jam. Kurang lebih gitu ya. Nanti saya akan membagi menjadi 5 teman-teman. Jadi saya pengen tidak hanya biasanya dari 8 orang itu yang kerja cuma 1 atau 2 gitu ya. Karena nilai kelompok jadi usahakan maksimum nggak usah baca lagi. Karena ketika kalian membaca orangnya pun tidak akan mengerti gitu. Kalau kalian paham, orang juga akan lebih mengerti apa yang kalian jelaskan. Oke? Sini
dua bahasannya etika dalam kegiatan produksi pemasaran, etika dalam MSDM, nanti etika dalam dunia internasional. Nanti saya akan membagi-bagi menjadi 5 dan itu akan saya random langsung ya. Jadi teman-teman nanti langsung tahu kelompoknya akan mengerjakan apa. Seperti itu. Karena untuk materi sebenarnya nggak terlalu banyak ya. Materi etika bisnis itu hanya pemahaman yang saya pengenkan dari teman-teman. Jadi kenapa kita menggunakan Zoom sebenarnya semuanya kalau teman-teman pakai pegangan yang buku yang dari Yogyakarta itu sebenarnya sangat-sangat mudah gitu. Kita tambah-tambahkan referensi dari yang lain juga. Kemarin yang saya berikan mungkin teman-teman agak keberatan ya, yang textbook. Ada beberapa teori yang mungkin saya nanti akan masukkan juga dalam penjelasan teman-teman. Kenapa saya nggak buat PowerPoint? Karena saya nggak mau teman-teman hanya membaca. Kalau membaca, waktunya baca di rumah ya. Waktunya kuliah, waktunya kita tukar pikiran, waktunya kita diskusi, waktunya bukan satu arah. Karena teman-teman ini bukan anak SD lagi ya yang harus diajarkan satu arah. Teman-teman bisa mengungkapkan analisaan teman-teman seperti tadi agak tajam itu Rian Abdul Rohman gitu. Dia bisa mengambil benang merah, ada asumsi yang bisa dia tarik gitu ya. Hal-hal itu sebenarnya yang pengen saya terapkan ke teman-teman gitu untuk pengertian ke depannya. Seperti itu teman-teman. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ibu mau nanya Bu. Boleh. Berarti nanti apa nggak usah ngitung PPT berarti Bu, dari kita sendiri kita ngejelasin langsung. Kalau PowerPoint gini, saya pengennya kalau teman-teman buat PowerPoint, poin ya, bukan tulisan ya. Jadi memang benar poin, misalnya poin A, poin B, poin C. Dari poin A jelaskan sendiri, bukan tulisan poin A titik 2 ini sampai 1 alinea, nggak seperti itu. Poin. Jadi PowerPoint itu make it simple. Lebih mending saya mendengarkan penjelasan dari teman-teman banyak, tapi bukan membaca, memahami dan menjelaskan ulang ke teman-teman. Oke? Kenapa saya menerapkan seperti itu? Karena ketika teman-teman sudah terbiasa melakukan hal ini, nanti nggak akan kaku lagi ketika kalian presentasi di depan. Ini memudahkan kalian sebenarnya membuat percaya diri kalian makin meningkat gitu sekarang itu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi tetap buat PowerPoint tapi simple, sesimpel-simpelnya ya. Bu, kalau misalkan nanti minggu depan libur gitu Bu, awal puasa gimana Bu? Diundur atau gimana Bu? Awal puasanya hari apa? Hari Selasa sih Bu, biasanya kan ada libur berapa hari gitu Bu. 1 bulan mau sekalian. Enggak, ini kan sambil apa teman-teman, sambil teman-teman bisa mencari kan puasa bukan menjadi sebuah masalah buat teman-teman mencari kan, ini hanya mencari di Google atau di mana gitu kan. Kelas yang lain pada libur semua Pak? Saya tidak dapat info bahwa ada libur ya di bulan puasa. Belum Bu, belum ada info. Biasanya waktu pas kemarin tuh Bu, awal-awal puasa entar libur 4 hari atau 5 hari gitu Bu biasanya. Nanti saya konfirmasi ke Prodi dulu ya. Karena di grup dosen belum ada keterangannya untuk libur di awal puasa. Ya Bu, makasih Bu. Oke, bisa dibagi-bagi dulu mungkin nanti tugasnya. Karena kan ini lumayan ya satu kelompok 8 orang gitu ya. Ada lagi teman-teman?
yang mau ditanyakan dulu untuk tugasnya? Clear ya? Nanti dari 40 orang nanti saya bagi-bagi dulu ya Revan ya. Setelah saya bagi-bagi nanti saya langsung berikan tugasnya secepatnya. Oke? Untuk pertemuan ini karena budaya perusahaan sedikit sudah dibahas di minggu kemarin. Jadi nggak banyak lagi yang harus saya jelaskan ke teman-teman. Paling itu untuk presentasi siap mulai minggu depan ya. Cukup Bu, mungkin. Siap, Bu. Oke. Saya tunggu secepatnya untuk list namanya biar teman-teman juga bisa mulai mencari ya. Dan contoh perusahaannya. Saya yakin dari 8 orang pasti bisa memberikan PowerPoint yang optimum gitu ya. Walaupun jangka waktunya seminggu menurut saya sih cepat. Ya 1 minggu itu ya 7 hari itu lama ya. Gitu. Bisa untuk dibagi-bagi tugas agar lebih efektif dan efisien. Oke? Itu aja mungkin Bu, untuk mau nanya lagi. pertemuan keempat. Ya gimana? Berarti minggu depan tuh diacak ya Bu? Bukan berurutan? Nggak, nanti mulai saya ini aja ya. Jadi saya yang acak dari pertama aja ya. Jadi nanti sudah jelas minggu depan siapa-siapanya gitu aja ya. Biar pada teman-temannya biar lebih bisa prepare gitu ya. Ya, Bu, makasih. Siap Bu, makasih Bu. Ya, jadi nanti dari 5 kelompok ini, kelompok siapa yang duluan sudah jelas untuk di minggu depan atau minggu depannya lagi. Oke? Oke, Bu. Itu aja mungkin untuk pertemuan keempat teman-teman. Ketemu lagi dengan saya minggu depan. Mohon maaf ketika ada kesalahan dalam penyampaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama, sehat-sehat semuanya ya. Bu. Ya, Bu.